Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan tutorial ya terkait dengan bagaimana eh, mengisi data di Kobo Collect yang versi untuk iPhone maupun iPad gitu ya. Pertama, teman-teman pastikan sudah memiliki link untuk pengisian Kobonya. Oke. Nah, di sini ada dua cara, bisa teman-teman bisa pakai Chrome maupun Safari ya. Kita coba pakai Chrome terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita coba pakai Chrome. Kemudian silahkan dikopikan ya. Silahkan dikopikan linknya ya. Ini saya sudah punya misalnya, kemudian klik masuk. Oke. Maka ini adalah tampilan pertama dari Kobo Toolbox ya. Nah, agar kita prosesnya mudah, maka kita bisa menambahkan Kobo ini ke halaman utama gitu ya. Caranya adalah di sebelah kanan atas itu ada tombol share. Silahkan diklik tombol share. Ini untuk Chrome ya, teman-teman ya. Silahkan diklik tombol share. Kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada tulisan add to home screen. Ya, silahkan diklik add to home screen. Kemudian silahkan dinamai kuesionernya. Oke, saya agar bisa membedakan, saya coba pakai Chrome ya. Untuk teman-teman tidak perlu menamai ini ya, jadi udah langsung di-add saja. Kalau sudah silahkan di-add. Jadi kalau teman-teman langsung di-add aja. Oke. Kemudian yang kedua, saya coba, jadi ini akan tertampil ya teman-teman ya, kuesioner yang dari Chrome tadi. Kemudian yang kedua, saya coba pakai Safari. Saya pakai Safari. Kalau di Safari, maka tombol ini itu ada di tengah ya, tombol share-nya ada di tengah. Silahkan diklik tombol share-nya. Kemudian di sini di bawah ada add to home screen. Bahasa Indonesia add to home screen adalah tambahkan ke layar utama ya. Oke, silahkan di add to home screen. Misalnya ini untuk membedakan, teman-teman langsung diklik add saja. Ini untuk saya membedakan bahwa cara di Safari dan juga di Chrome itu sudah dilakukan. Oke, kalau sudah, silahkan di add ya, add to home screen. Di sini akan tertampil ada di layar utama ini akan ada dua questionnaire ya, yang sebelah kiri adalah yang di Chrome, yang sebelah kanan adalah di Safari ya. Nah, karena saya browser bawaannya itu pakai Safari, jadi meskipun yang Chrome kita buka nanti tetap arahnya ke Safari ya, teman-teman ya, ke Safari karena memang saya browser utama yang digunakan adalah Safari. Oke. Jadi tidak ada masalah gitu. Kalau ternyata browser utamanya Chrome ya nggak ada masalah juga, nanti terbanyak kan. Nah ini artinya misalnya tadi kita udah ngisi gitu ya, sudah sampai pertanyaan ke-50 gitu ya, tapi karena suatu hal ada telepon atau misalnya ke minimize gitu ya, dia bisa saja reload kembali ya. Jadi kita pastikan pilih yang load record. Oke, load record. Oke, ini adalah muncul kuesionernya. Oke, kemudian kita isi kuesionernya. Oke, Bapak Ibu bersedia ya. Oke, kemudian di lokasi wawancara ini, oke, jadi diisi ya, Bapak Ibu bersedia ya. Kemudian lokasi wawancaranya di sini, kalau dipakai Kobo Collect yang ada di Android, maka ada tombolnya ya untuk pengumpulannya. Tapi karena ini di iPhone tidak ada tombolnya. Jadi tombol yang digunakan sebenarnya adalah tombol yang target ini ya. Jadi silakan diklik targetnya. Nah, kalau diklik targetnya, dia akan nanti akan muncul latitude dan longitude. Di saya kebetulan saya tidak izinkan ya tadi ya. Jadi pastikan kalau muncul diminta untuk izinkan, diizinkan ya lokasinya diizinkan. Kalau tidak diizinkan maka tidak muncul ya begini. Oke, anggaplah kita sudah mengisi misalnya, kemudian mengisi satu tadi Banyumanik, kemudian yang tidak berlaku sama sekali misalnya. Kemudian kalau sudah semuanya, pastikan teman-teman klik di paling bawah nanti ya, sudah diisi semua, silakan diklik submit. Ya, diklik submit. Nah, tapi karena di saya ini masih banyak yang belum terisi, maka dia akan muncul alert ya, error ya. Oke. Tapi kalau teman-teman nanti sudah mengisi semua, maka langsung bisa
di submit saja. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ternyata langsung sekali pengisian dan selesai, maka klik submit. Tapi kalau ternyata belum selesai, misalnya ada tamu di rumah responden yang kita wawancara, maka teman-teman bisa klik save draft ya. Tiba-tiba ada tamu gitu ya. Terus yaudah Pak sama tamunya dulu gitu ya. Jadi kita bisa klik save draft dulu. Oke. Kemudian di sini akan muncul ya. Kita mau namain draftnya itu sebagai apa? Oke, misalnya nama respondennya Dio ya udah berarti quest Diro deh Diro gitu ya. Ini bisa diketikkan quest Diro, kemudian di save and close. Ya, maka dia ada tulisannya record stored as draft ya. Jadi sudah di record di draft. Nah, draftnya di mana? Draftnya itu kalau kita klik di sebelah kiri itu ada tombol ada tegak lurus ya. Tegak lurus itu silakan diklik ya. Nah, ini dia akan berisi beberapa draft yang sudah kita isi, gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti eh, misalnya nanti di lapangan ya, di lapangan itu sudah ngisi gitu ya, tapi nggak ada internet gitu ya, maka itu juga akan tersimpan sebagai draft ya. Jadi biasanya nanti dia akan terkirim otomatis ketika sudah ada sinyal. Tapi ternyata kalau memang ada sinyal lama dia bisa akhirnya tersave di draft. Jadi pastikan kalau sudah seharian ya, sudah sehari wawancara, pastikan langsung dikirim aja. Ya, jadi tiap hari dikirim. Kalau belum otomatis terkirim. Tapi kalau sudah otomatis ya dia akan hilang ya. Jadi kalau tadi kita misalnya mau edit ya yang di row, ya bisa kita klik di row ya, kemudian diedit dan ini sudah di loaded ya. Jadi ini sudah di loaded. Tadi di Dirus saya hanya mengisi yang di Banyumanik. Ya. Yang Banyumanik, karakteristik responden. Kemudian hmm, yang paling bawah ya. Kemudian yang paling bawah kalau terus ya. Oke. Saya merasa sulit bersantai. Gitu ya. Jadi akhirnya berarti intinya sudah terload semuanya. Gitu ya. Tapi kalau kemudian eh, sudah terisi semua, tinggal diklik submit saja. Ya, mungkin itu saja tutorialnya. Oke, jadi tadi kita sudah menambahkan home screen. Yang kedua, kalau ada warning untuk load record, kita pilih yang load record. Kemudian kalau ada lokasi, kita pilih yang tombol sasaran ya. Kalau mau mau menyimpan dulu, klik save draft paling bawah. Kemudian hasil dari save draftnya bisa dilihat di tombol sebelah kiri. Itu saja, terima kasih.